diartikan di situ adalah kejahatan. Tetapi saya lebih suka kepada dosa, berbuat dosa ya. Kenapa demikian? Karena menurut arti bahasa Indonesia, jahat itu tidak selalu konotasinya berbuat buruk ya, yang merugikan orang lain. Tetapi bisa juga, tetapi yang tidak merugikan orang lain tidak dikatakan jahat. Kalau itsmi mau merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain tetapi itu tidak sesuai tuntunan, salah, dosa. Bil itsmi, misalkan bid'ah, kan tidak merugikan itu, ya, tetapi ini dosa, tetap merupakan kejahatan. Bil itsmi. Wal udwan, dan apa? Permusuhan. Selalu sampai sekarang nanti, sampai yaumil kiamah nanti, orang yang mengawinkan Islam dengan tradisi atau tradisi yang diagamakan dengan orang yang memurnikan agama itu sendiri terus bermusuhan. Dan jumlah orang yang mengagamakan tradisi itu semakin lama akan semakin banyak. Orang yang berdiri di atas agama real, agama itu semakin lama semakin sedikit. Maka yang sedikit itu harus mandiri. Hukumnya harus, walaupun engkau seorang diri, tidak ada yang menolong, semua orang, biarkan. Mayatmu nanti diinjak-injak, tidak disolat, tidak apa, biarkan. Iya, begitu loh. Ya, jadi harus sudah jelas itu nanti. Makanya kemudian sekarang ada istilah, ya, iya kalau nanti mati berangkat sendiri, ya, tidak diurusin, lihat begitu tuh ya. Itu sudah banyak itu, ya, begitu. Nanti kalau mati tidak ada yang doakan, biar memang doamu nyampe kan, ya kan, belum tentu sampai doamu itu ya, uang sudah sesuai kok, ya. Selalu akhirnya timbul permusuhan terus, ya. Padahal orang, mohon maaf, orang yang menegakkan agama dengan realnya tidak akan bermusuhan, betul itu. Kalau mereka dimusuh, ya biarkan. Tapi mereka tetap, Assalamualaikum, ya sudah tidak ada apa-apa. Ya, kamu tak peringatkan, nggak mau, urusanmu dengan Allah, bukan dengan urusan saya. Saya cuma sekedar mengingatkan. Saya cuma takut pada Allah. Saya mengingatkan Anda karena sayang dan cinta. Ayo sama-sama. Ya kan? Itu saja. Tetapi mereka, bukan golongan kita tuh, nggak suka padahal. Terus dimulai sakar. Ya, makanya kita yang, mohon maaf, kalau Anda dan kalau mau menegakkan agama ini dengan jalurnya, ya, harus mengingatkan dengan benar. Seperti tadi, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Wa qulu qaulan sadida. Jangan dengan keras. Paling-paling menghabiskan makanan. Gitu tuh ya. Ya kan? Itu. Oh, berdoa kumpul-kumpul, yang dicari itu bukan doanya. Iya, koncanya mesti makan. Enggak sholat jam aja penuh datang itu. Ya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya di masjid itu ada makanan, diumumkan ada makanan, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong. Padahal orang di daerah situ kaya semua, tidak mungkin kaliren. Tetapi khusus spesial untuk makanan, berbondong-bondong. Hadis itu. Bukan hadis, Quran. Yang tadi itu hadis, yang tentang yang masjid itu. Kenapa? Ya, Quran sudah berbicara ayat 172, sampai lihat itu. Sama surah Al-Baqarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Artinya, kenapa ini diperingatkan?
Ya, makanan-makanan itu karena rata-rata manusia itu yang dikejar cuman emplok-emplok. Mohon maaf saja. Ya, orang Surabaya ini bukan kotor ya. Orang Surabaya ngomongnya ya, bukan kotor, bukan jorok. Gedekno bolongane silit. Loh ya itu, ini artinya apa? Quran sini berbanyak. Nanti lihat itu pada ayat 174 dari 172. Ya? Apa? Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu kita, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Hanya untuk apa? Ngisi perutnya saja, karena 172 tadi. Jadi itu tadi. Kalau nanti diumumkan di masjid itu ada emplok-emplok gitu. Ada makanan, ya, niscaya Bapak. Ya, seperti sholat Jumat. Begitu makan. Jadi yang ditunggu acara inti itu bukan ceramah. Yang disebut dengan apa? Ramah tamah. Istilahnya kan begitu ya. Ramah tamah tidak ada makanannya. Enggak ramah. Ngapain terus ya? Ngapain sudah? Saya selesai dah. Ya, saya selesai. Sudah tuh begitu, karena ini sudah begitu. Dan itu mohon maaf, Anda buka Al-Maidah dan segala macam, semua makanan. Kenapa Allah menceritakan makanan? Hidangan itu kenapa? Karena banyak orang memenuhi hasratnya itu dari makanan. Makanan yang haram itu menerbitkan pikiran-pikiran yang kotor. Belajar begitu. Jadi memang berat ya. Wa in, ya, dan jika ya'tukum, kalian, ya, mereka datang, ya'tukum, ya, mereka datang kepada kalian, usaro, ya, sebagai tawanan. Tufaduhum, kalian tebus tawanan itu. Karena apa? Teman sendiri. Sudah salah ini, sudah masuk ya polsek gitu ya. Karena teroris. Karena temannya, kroni-kroninya. Oh itu. Mau belum verbal ini. Kata polisinya. Kalau lihat kita kan salah ya dari agama. Kata polisinya enggak. Kalau ini saya lepaskan, ya, kenapa saya melepaskan ini supaya dapat fulus, ya? Kalau saya bawa ke pengadilan nanti jadi ajang di pengadilan daripada diajang di pengadilan, ya, sampai sini saja sudah selesai sama saja, ya kan gitu. Ya mohon maaf karena atasnya. Jadi contoh itu dari atas. Kalau anak kita mau nurut, contohnya bapaknya dan ibunya. Nah, belajar, bapaknya nonton TV pakai. Nah, sholat, bapaknya nonton TV pakai ini. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya. Iya, enggak bisa begitu. Bapaknya sendiri. Dan jangan salahkan anaknya. Ya. Insya Allah, itulah. Jadi, kalau nanti atas-atasnya, ini mohon maaf ini. Ketika dirubah sistem, mohon maaf ini ya, karena masuk televisi nih, ya, dirubah sistemnya. Yang dahulu, mohon maaf, belum ada quick account, ya, hitung cepat. Pak Dito, zamannya Pak Dito, cepat saja loh, ya kan, ngitungnya cepat dong, selesai. Sekarang masih ribet saja sekarang, ya, quick account itu sama, lebih cepat dari quick account, sudah kelahuan. Pada zamannya Pak Dito tidak ada quick count. Tapi Anda lihat begitu orang tiap hari, hampir tiap bulan, ya, ada pemilihan kan? Pemilihan kepala daerah, pemilihan, wah sekali kabupaten, ya, wali kota. Apa akibatnya? Sampai lihat itu, yang korup karena lil fulusi, ya, lebih banyak. Secara proses, karena apa? Ya itu tadi.
Orang pengen mengembalikan. Nggak ada ceritanya orang yang kaya raya, nggak mungkin dia korupsi. Prek. Kalau sudah keluarnya lil fulusi, mesti. Kemarin disoroti DPR anggaran, ya, lebih dari 60% semuanya korup. Bagian anggaran. Karena ya tadi sudah sistemnya yang dirubah menjadi lebih buruk, ya begitu. Begitu seterusnya. Untuk amanah, iya. amanahnya kan diberikan. Iya. Ya. Tapi untuk sekarang ini dia kan mencari, iya. minta istilahnya kan, dan mencalonkan diri. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, makanya Islam, mohon maaf ya, Islam itu sistemnya syuro. Ya, ditunjuk oleh orang-orang ahli. Bakar. Ahli di sini adalah terutama adalah ahli di bidangnya serta ahli agama. Yang didengar begitu. Dulu kan begitu ya. Nggak ada, mulai semua ditunjuk. Sehingga nggak repot. Iya kan? Antar anak daerah. Wow, lempar-lemparan, Pak. Sesama orang Cilegonnya ibaratnya begitu ya. Hanya beda bendera saja. Waduh, lempar-lempar. Terjadi. Maka kalau kita karena tidak dilakukan itu, ya, kita seperti tentara. Tentara itu tidak milih. Nggak usah milih. Artinya golput. Kalau toh masuk, coblosin, batal. Ya, kenapa? Tetapi siapapun yang jadi, ini ahlus sunnah loh ya. Siapapun yang jadi, kita wajib taat. Ya, nggak usah menjelek-jelekan negara. Siapapun nanti. Sekalipun yang kafir, karena perlu diketahui buruknya pimpinan itu dikarenakan dosa rakyat karena menyimpang dari tuntunan Allah. Seandainya dahulu al-halat, ya, para sahabat itu berjibaku, ya, bilang pada sudah tua-tua, ya, berjibaku, hantam, gulingkan, digulingkan. Tetapi tidak dilakukan. Karena mereka tahu ini mungkin kebanyakan dosa-dosa kita. Mohonkan ampun diri kita dan pimpinan-pimpinan kita mohonkan ampun agar ada perubahan. Sehingga muncul memalukan. Mohon maaf sekarang, yang berlabel Islam, ya, ketika tidak dijadikan capres, yang tadi capres kemudian tidak jadi pada labelnya Islam, marah-marah, Pak. Ribut. Saya menarik dukungan karena tidak dicapreskan lagi. Loh, saya yang menggelembungkan suara. Wow, ya, diesel yang sudah saya tanamkan di masjid saya tarik kembali. Nah itu kalau karena tidak sesuai dengan Islam. Ya, mohon maaf tetap. Apa yang terjadi? Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dicerca oleh ulama-ulama sebagian kita. Begitu dituduh Wahabiyah begitu. Perlu diketahui, beliau adalah salah seorang pendiri dari kerajaan Saudi Arabia yang sukses sampai sekarang dan tidak ditutupi. Di mana mereka semuanya rata-rata wanitanya menutup aurat semua. Ya kan? Lihat kita yang ngakunya negeri Islam terbesar, terbuka lebar. Banyak mana? Yang kata syariat Islam prek. Yang tadi menghujat Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, apakah kita bisa seperti beliau? Jangan menghina dulu. Lihat itu. Negeri yang terjadi itu loh. Beliau sudah wafat jauh ratusan tahun. Tapi negeri itu makmur. Kita
Makmurnya banyak, tetapi seperti tikus yang mati di lumbung padi. Minum itu semua. Ya, itu. Saya bertanya, saya dapat pertanyaan. Blok Mahakam sebentar lagi tutup. Saya tidak tahu Mahakam baru, saya ambil Google. Minyak ya? Iya, betul. 40 tahun. Memang sudah tinggal pasirnya, mau diberikan pada orang lain, diberikan. Karena mereka sudah ngukur, mau menuju itu sudah diukur semuanya. Sekian ambilnya, nanti sekian barrel. Begitu produksinya. Ya? Tinggal ngemprut doang sekarang, tinggal kentutnya doang baru diberikan. Nggak bodoh orang itu. Jadi itulah. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, yang kemana Akhu Bambang bertanya, bagaimana sikap kita? Sikap kita sudah jelas, 0 terhadap itu. Tetapi mendukung pada pimpinan siapapun mereka yang jadi, tanpa boleh menghujat atau yang lain. Tidak boleh. Mau buruk mau baik, lihat diri kita, jangan lihat sana. Mau ekonomi kita melonjak, inflasi, devaluasi segala macam, tidak usah bingung, tidak usah ribut. Allah bagi rezeki kita. Sudah konsisten pada rezeki kita saja, tidak usah ribut sana. Doakan mereka. Itu karena kesalahan-kesalahan kita. Nah, gitu ya. Sudah jelas ya? Nanti besok insya Allah kita lanjutkan jika Allah memberikan usia panjang kepada kita serta kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.